Sobat Mekarsai, apa kabar? Jumpa lagi dengan kami tim podcast Mekarsai. Pada kesempatan hari ini, tema podcast kita adalah peranan perempuan dalam koperasi kredit. Hari ini kita kedatangan narasumber Mbak Yuli. Apa kabar Mbak Yuli? Luar biasa, Susan. Baik, luar biasa sekali ya. Terima kasih Mbak Yuli telah hadir bersama kita. Mbak Yuli ini aktif di beberapa organisasi, juga sebagai pengarang, penulis cerpen. Kemudian organisasi-organisasi yang ditekuni ada beberapa. Itu yang pertama, Badan Pengurus Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Kemudian Ketua Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian Pembina Jaringan Perempuan Patmarini. Kemudian juga di Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau Keuskupan Tanjung Karang, dan juga di Kopdit Mekarsai ini beliau sebagai pengawas. Untuk mempersingkat waktu, kita mungkin akan meminta beliau untuk memandu kita dengan beberapa hal yang perlu kita gali kaitannya dengan perempuan ataupun gender ya, Mbak Yuli. Sahabat Mekarsai, langsung saja kita akan menggali beberapa hal dari narasumber kita. Mbak Yuli, peranan perempuan ini dalam koperasi kan mau tidak mau kita bicara tentang keadilan dan kesetaraan gender ya, atau mungkin disingkat KKG. Apa sih Mbak maksudnya KKG ini? Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih Susan. Halo sahabat Mekarsai. Kalau bicara tentang keadilan dan kesetaraan gender, kita mesti mulai pada yang paling dasar. Jadi dasarnya adalah kita mesti melihat laki-laki dan perempuan itu mempunyai martabat yang sama. Jadi kalau kita melihat manusia yang disebut sebagai manusia itu ya laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada manusia nomor satu atau manusia nomor dua, tetapi dua-duanya yang disebut. Jadi kalau kita menyebut perempuan itu ya manusia, kita menyebut laki-laki itu ya manusia, dan karenanya laki-laki dan perempuan mempunyai martabat yang sama, mempunyai derajat yang sama, dan harusnya juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan sosial. Maka kalau ngomong atau bicara tentang keadilan gender, keadilan dan kesetaraan gender, kita akan melihat bahwa harusnya laki-laki dan perempuan itu ditandai dengan adanya kesamaan akses, akses untuk apapun. Jadi kalau nanti kita akan bicara dalam konteks koperasi, maka laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan akses, mempunyai kesamaan kesempatan, kemudian juga mempunyai kesamaan keterlibatan dalam gerak pembangunan atau pengembangan sebuah organisasi atau situasi sosial, dan juga mempunyai kesamaan dalam pemanfaatannya. Jadi kalau sebuah organisasi atau sebuah kelompok masyarakat mempunyai manfaat, ya dia harus bisa dinikmati oleh laki-laki dan perempuan. Nah, itu yang dimaksud dengan KKG ya. Keadilan dan kesetaraan gender itu. Jadi bukannya menyamakan bahwa laki-laki dan perempuan itu benar-benar sama, tapi dia mesti diperlakukan secara adil dan setara. Nah, ini mesti ngomong juga perbedaan, Susan. Perbedaannya itu tentu saja yang nggak bisa dinafikan atau diabaikan ya. Ada yang melekat pada tubuh masing-masing kan? Secara fisik ya. Secara fisik gitu. Itu sudah melekat dari lahir sampai mati. Itu tidak mungkin dinafikan atau dihilangkan. Dan apa yang melekat sebagai bagian dari ciri fisik itu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan itu juga menjadi landasan dalam berlaku. Jadi karena aku sebagai perempuan, aku akan mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus kan sebagai perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Demikian juga sebaliknya. Tetapi dasar atau landasan pikir seperti itu tadi, laki-laki dan perempuan mempunyai martabat yang sama, maka dia harus mendapatkan akses yang sama, bisa berpartisipasi secara sama karena kesempatan sama, dan bisa memanfaatkan manfaat yang ada dari pembangunan atau pengembangan sebuah organisasi atau kelompok masyarakat secara sama pula. Baik Mbak Yuli.
Terus kaitannya dengan koperasi kredit ya, sebenarnya apa ya hubungannya perempuan atau gender itu terhadap koperasi kredit, perannya? Iya, kita mesti melihat apa yang ada dan menjadi dasar dari koperasi kita dulu dong. Baik. Yang paling dekat, yang sering dan harusnya dibaca oleh semua anggota koperasi itu adalah ADART. Oh, ya. Dalam ADART tidak ada pembedaan. Oh, benar. Iya kan? Iya. Susan di koperasi sering melayani anggota, tidak akan pernah membedakan antara layanan untuk laki-laki dan layanan untuk perempuan. Laki-laki dan perempuan itu mesti mendapatkan hak yang sama sebagai anggota dalam pelayanan maupun dalam produk yang ada di koperasi, dalam kegiatan ataupun dalam organisasi. Itu yang pertama, yang paling dekat gitu. Tapi juga ada aturan-aturan yang secara umum terus-menerus digerakkan. Misalnya kalau ini saya sambil ngambil contekan ya. Siap. Dalam keputusan Menteri Koperasi dan UKM nomor 20 tahun 2014 ada keputusan tentang koordinasi pengarus utamaan gender. Artinya apa? Hal yang sebenarnya awalnya tidak mendapatkan perhatian, ini harus diambil sebagai bagian yang dipikirkan oleh penggiat koperasi. Karena keputusan Menteri Koperasi dan UKM ini tentu ada dasar-dasarnya gitu kan. Tadi di awal sudah bicara tentang keadilan dan kesetaraan gender. Harusnya ada kesamaan akses, harusnya ada kesamaan partisipasi, ada kesamaan juga tentang pengambilan manfaat. Tetapi rupanya ada banyak hal itu masih timpang. Ketimpangan-ketimpangan itulah yang kemudian harus dikurangi dengan kebijakan-kebijakan, termasuk kalau ini sudah sampai pada keputusan menteri, maka ya keputusan menteri ini mesti ditaati juga kan oleh gerakan koperasi kayak gitu. Betul. Ini hal yang lebih luas lagi. Dan kalau mau melihat gerakan-gerakan koperasi secara umum dari awal pendirian atau dari sejarahnya zaman-zaman dahulu kayak gitu, memang ada satu poin yang tidak boleh dilupakan. Dalam koperasi itu tidak boleh ada diskriminasi. Entah karena suku, karena agama, karena jenis kelamin, dan sebagainya. Kayak gitu. Sip. Oke, jadi memang untuk sahabat Mekarsai ya, kaitannya dengan gender ini, ketika sahabat ke kantor, ke layanan, meminta layanan, artinya tidak ada pengkhususan untuk laki-laki begini atau perempuan begini, semuanya sama gitu di koperasi. Dan mungkin sahabat semua ataupun anggota Mekarsai yang sudah ke kantor mungkin sudah bisa melihat secara langsung bahwasannya pihak Mekarsai atau memberikan layanan yang prima kepada anggota baik pun laki-laki maupun perempuan. Termasuk pembagian SHU, iya, ada perbedaan juga kan? Betul. Menurut Mbak Yuli nih, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira layanan di Kopdit Mekarsai sendiri sudah mencerminkan KKG atau belum sih Mbak? Secara umum saya bilang sudah, tetapi masih bisa dioptimalkan. Artinya apa? Dalam keseharian gerak organisasi Mekarsai ini kita sudah bisa menemui itu. Seperti tadi yang dicontohkan ya, bahwa pelayanan antara anggota yang perempuan dan anggota yang laki-laki itu tidak ada pembedaan. Ya. SHU pun akan diberikan pada persentase yang sama kayak begitu. Anggota. Dan kita melihat sekilas data terpilah yang ada di koperasi Mekarsai ini. Anggota perempuan itu ada 9.075 orang. Ini kalau melihat pada data akhir Agustus 2021. Sedangkan anggota yang laki-laki itu adalah 10.433. Kemudian koordinator unit, ada ratusan koordinator unit yang ada di koperasi Mekarsai. Ada juga yang perempuan dan ada yang laki-laki. Kisarannya yang perempuan sekitar 40%, sedangkan yang laki-laki 60%. Kemudian karyawan manajemen dalam pengelolaan koperasi Mekarsai itu juga ada perempuan dan laki-laki secara seimbang. Yang perempuan ada 16, sedangkan yang laki-laki ada 17.
kemudian, nah ini yang masih didominasi laki-laki ini, pengurus. Pengurus kita itu 5 semuanya laki-laki. Untuk pengawas sebaliknya dominasinya ya, karena hanya 2 sudah diisi oleh perempuan, sedangkan 1 laki-laki. Ini baru ngomong soal data terpilah, angka pada jumlah dari komponen. Yang selebihnya lagi adalah bagaimana ini bisa didorong anggota mendapatkan akses pendidikan misalnya atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Koperasi Mekarsai secara seimbang juga antara perempuan dan laki-laki. Jadi kita sudah melihat bahwa ini dilakukan dan sedang menuju ke arah sana, tetapi harus ada keterlibatan mulai dari pembuat kebijakan, dalam hal ini pengurus, kemudian pengurus dan pengawas ya, kemudian juga manajemen, dan kemudian seluruh anggota. Artinya kesadaran ini yang mulai dibangun. Tidak boleh ada peminggiran, penomorduaan karena kamu perempuan atau karena kamu laki-laki dengan kondisi tubuh tertentu, itu menjadi bagian yang mendiskreditkan atau mendiskriminasi seseorang sehingga aksesnya terhambat. Pertanyaan selanjutnya nih, berdasarkan data yang Mbak Yuli sebutkan tadi ya, bagaimana sih supaya peran perempuan itu sungguh-sungguh bisa disadari, bisa memberikan andil dan perkembangan itu untuk Kopdit, untuk koperasi kredit? Yang pertama mesti masuk dalam poin-poin pendidikan yang sudah diadakan atau yang sedang dirancang oleh koperasi kita ini. Karena pendidikan ini akan memberikan pengaruh banyak kepada anggota, dan kemudian sebenarnya pengaruh itu bukan hanya pada perilaku anggota terhadap Mekarsai, tetapi juga perilaku anggota itu dalam keluarga masing-masing. Karena pendidikan gender, pendidikan keadilan dan kesetaraan gender itu mesti dimulai dari rumah. Nah, bagaimana koperasi bisa juga mendorong perilaku seseorang yang menjadi anggota Mekarsai itu juga kemudian mengembangkan keluarganya masing-masing, sehingga mereka juga membangun keluarga yang adil dan setara gender itu. Ini nanti akan timbal balik semacam itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus ada pemberian akses atau ruang yang kita mesti melihatnya begini, mau nggak mau kondisi laki-laki dan perempuan kan berbeda ya. Jadi kalau secara umum saja misalnya tingkat pendidikan perempuan itu tuh lebih rendah daripada laki-laki. Nanti sahabat Mekarsai bisa cek data itu. Ada banyak data kalau kita lihat di Provinsi Lampung saja misalnya. Maka memberikan ruang atau akses supaya perempuan, para ibu segala umur itu terlibat, itu penting. Melibatkan mereka, mendorong lebih lagi, dan kemudian pada jenjang-jenjang kegiatan yang dilakukan itu juga mendorong mereka untuk ikut dalam keputusan-keputusan yang diambil, entah itu dalam rapat unit, rapat komunitas tertentu, atau dalam kegiatan organisasi Mekarsai. Itu sebagian dari tips yang bisa dilakukan. Oke, Mbak Yuli, terima kasih. Sudah banyak yang manfaat ataupun informasi yang kita dapat dari narasumber kita pada hari ini. Kiranya boleh memberikan masukan kepada kita bahwasannya posisi kita secara gender itu sama, baik laki-laki maupun perempuan. Dan di koperasi kredit sekalipun, dalam setiap layanannya pun sudah tidak ada pengecualian. Semua diberikan layanan secara excellent. Sahabat Mekarsai, terima kasih telah mengikuti podcast kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk Mbak Yuli, sukses selalu, prokes ya Mbak. Kita tetap harus menjaga kesehatan, tetap harus bahagia agar imun kita dapat terjaga dengan baik. Baik sahabat Mekarsai, kita telah mengikuti beberapa kali sesi ataupun beberapa pertanyaan yang mungkin akan memberikan informasi atau masukan bagi sahabat sekalian. Tetapi sebelum kami pamit undur diri, tapi kami akan meminta closing atau kata-kata
motivasi atau apa dari Mbak Yuli sekiranya dapat menjadi hal yang positif untuk sahabat sekalian. Silakan Mbak Yuli. Ya, saya mau bilang tentang apa yang harus dihindari. Apa yang harus dihindari itu adalah yang pertama, jangan pernah menganggap perempuan atau laki-laki itu lebih baik. Misalnya menganggap laki-laki itu lebih baik dari perempuan sehingga membuat perempuan minder, menyerah, dan karenanya menganggap diri sebagai manusia kelas 2, ataupun sebaliknya, menganggap bahwa perempuan itu lebih, kemudian menjadi minder dan menyerah. Kedua, jangan pernah merasa bahwa selama ini perempuan ditindas. Kalau sampai itu dilakukan, maka ketika nanti ada kesempatan kita akan balik menindas, gitu kan? Maka itu tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, kita tidak boleh memutlakkan peran gender tanpa melihat sungguh-sungguh perbedaan biologis atau kompetensi seseorang. Jadi aku punya kebutuhan tertentu, misalnya aku nggak bisa naik tangga yang terlalu tinggi, maka dalam pengembangan mekarsai ya kita harus mulai perhatikan, ini tangga yang dilewati oleh anggota nanti itu kan akan dilewati oleh perempuan dan laki-laki kan? Ya, maka ya harus bisa diakses oleh semuanya. Ini nanti dilanjutkan dengan pemahaman yang berikutnya selain ngomong soal keadilan dan kesetaraan gender, yaitu inklusi sosial, tapi itu nanti saja ya. Kemudian yang keempat, jangan pernah menganggap bahwa manusia itu milik yang bisa dikuasai. Jadi entah dia perempuan atau laki-laki, ini tidak bisa dia dianggap sebagai milik yang dikuasai oleh seseorang atau oleh organisasi tertentu. Jadi dia harus dianggap sebagai manusia yang bermartabat, mendapatkan akses yang sama sebagai manusia yang bermartabat, dan seterusnya. Dan terakhir, Susan dan sahabat Mekarsai, saya mesti menekankan poin bahwa manusia, perempuan dan laki-laki mempunyai martabat yang sama, adalah mitra yang sejajar, saling melengkapi, saling bekerja sama, saling menghormati, dan karenanya kita bisa mengembangkan Koperasi Kredit Mekarsai sampai pada tujuan yang kita arah. Terima kasih. Oke, sahabat Mekarsai, banyak sekali hal yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Motivasi-motivasi, kiranya kita tetap harus semangat, tetap harus mengupayakan hal yang terbaik dalam diri kita, bahkan kehidupan kita. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Mekarsai, menjadi sahabat dan melayani.